Oke, setelah kita membahas studi kasus, kita masuk ke konsep limit fungsi. Jadi dari pengertian, limit fungsi adalah fungsi yang mendekati nilai tertentu dari kedua sisi. Nah, ini kalau kita tulis dalam bentuk notasi sederhananya seperti ini. Cara bacanya, limit dari fungsi f(x) yang x-nya mendekati a sama dengan L. Nah, jadi kita bisa membuat nilai fungsi f(x) itu menghasilkan nilai L yang sembarang. Jadi x itu cukup mendekati a dari kedua sisi. Tetapi x itu tidak sama dengan a. Nah, kalau ini kita jembrengin dari fungsi awal, jadi sebenarnya ini ada fungsi f x yang mendekati L sebagai x mendekati a. Tetapi karena x itu tidak sama dengan a di definisi limit, itu berarti untuk menemukan limit dari fungsi f(x) yang x-nya mendekati a, kita tidak pernah mempertimbangkan bahwa x itu sama dengan a. Jadi f(x) tidak perlu didefinisikan sebagai x sama dengan a. Oke? Nah, dari definisi ini disampaikan bahwa nilai yang mendekati itu ada dari dua sisi. Dari sisi kiri, ini namanya limit kiri, dan dari sisi kanan namanya limit kanan. Kalau yang limit kiri, bentuknya begini notasinya. X yang mendekati A itu dari kiri ada negatif. Tetap L. Cara bacanya adalah limit A dari kiri fungsi f(x) sama dengan L, atau limit fungsi x yang x yang mendekati A dari kiri sama dengan L. Nah, kalau yang kanan gimana? Kalau yang kanan sama, tinggal yang berbeda hanya x yang mendekati A dari kanan itu ada tanda tambah. Nah, dari f(x) sama dengan L. Gitu. Cara bacanya, limit A dari kanan fungsi f(x) sama dengan L, atau limit f(x) yang mendekati x A dari kanan sama dengan L. Nah, sudah dijelaskan dari salah satu sisi, dari sisi kiri dan dari sisi kanan. Jadi dapat kita tarik sebuah konsep limit besar bahwa limit fungsi f(x) yang x yang mendekati A akan sama dengan limit suatu fungsi f(x) yang x yang mendekati A dari kiri itu akan sama dengan limit f(x) yang mendekati x-nya dari kanan. Hasilnya akan sama dengan L. Oke? Jadi dari sisi kanan, dari sisi kiri itu sama dengan L. Oke? Itu konsep limit.